Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian ketarjian Masjid At-Taqwa Tujuh Negara yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah konsisten dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di keluarga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita, kedua kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian ketarjian yang dimuliakan Allah, insyaallah kita pada pagi hari ini masuk pada sesi yang kedua setelah kita minggu yang lalu berbicara tentang pengantar kajian ketarjian. Kita bicara tentang apa itu tarjih, kemudian juga produk-produk tarjih ada 3, yaitu putusan, fatwa, dan wacana. Dan juga secara khusus kita sudah melihat kemarin contoh bagaimana pemikiran keagamaan Muhammadiyah yang berkaitan dengan tuntunan sholat gerhana. Kemarin kita bahas karena pas momennya, malamnya terjadi apa? Gerhana bulan total. Untuk kali ini, insya Allah kita akan mengangkat topik yang masih menjadi bagian dari pengantar kajian ketarjian. Sebelum nanti kita masuk ke HBT ya, sudah disepakati kita akan ngaji secara urut memakai acuan HBT, himpunan putusan tarjih, supaya jenengan ketika baca HBT itu tahu bagaimana sikap dan pandangan Muhammadiyah terhadap madhab. HBT itu sebenarnya mengikuti madhab apa? Kita sebagai warga Muhammadiyah itu Syafi'iyahkah sebagaimana madhab yang dominan di Indonesia, atau Hanafiyah, atau Malikiyah, atau Hambaliyah? Posisi kita di mana? Oleh sebab itu kajian kita saat ini akan berbicara tentang corak fikih Muhammadiyah. Corak fikih apa? Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara tentang fikih dalam konteks Indonesia, dulu itu ada perdebatan antara kaum tua dengan kaum muda di Indonesia. Ada kaum tua atau kelompok tradisionalis, ada kaum muda, kelompok puritan atau modernis. Itu terjadi perdebatan dalam konteks fikih. Kita ngajinya ilmiah waktu ini, jadi biasa saja, nggak usah terlalu fanatik. Saya di mana atau di mana gitu. Kita ngajinya ilmiah, jadi kita bicara nyantai saja. Meskipun kita menggunakan istilah bagi orang awam mungkin sensitif gitu. Karena ada kelompok tradisionalis, ada kelompok modernis atau puritan. Jadi ada corak fikih kaum tua ini madhabi, mengikuti madhab tertentu secara khusus, yaitu madhab apa? Syafi'i. Kalau kaum muda itu mereka tidak bermadhab dan sering menyuarakan jargon arju ilal Quran wa sunnah, kembali pada Quran dan sunnah, atau back to the Quran and sunnah, atau back to the scripture, kembali pada kitab suci, yaitu Al-Quran dan sunnah. Nah, kalau kita lihat rumusan fikih kaum tua atau madhabi, itu mengikuti salah satu madhab di dalam beragama. Mengikuti apa? Salah satu madhab di dalam beragama, baik
konteks fikih yang menjadi bahasan kita, atau akidah, atau juga tasawuf. Misalnya saya ambil salah satu contoh, Pak. Rumusan madhabi yang berkembang di kawasan Afrika Utara. Afrika Utara. Ada Aljazair, ada Maroko, ada Tunisia dan seterusnya. Mereka secara umum madhabnya kan apa, Pak? Maliki. Kitab yang cukup populer di sana itu disebut Matnu Ibnu Ashir, Matan Ibnu Ashir Al-Maliki. Mungkin kalau di Indonesia kitab ini sekelas Matnul Ghoyah wa Takrib atau Matan Abi Suja. Nah, dengar ya, kitab takrib, Pak. Kalau orang Muhammadiyah nggak punya kitab ya, kitabnya langsung kitab suci, yaitu Al-Quran. Di masyarakat itu ada kitab namanya Matnul Ghoyah wa Takrib yang ditulis oleh Syekh Abu Suja, kemudian disyarahi oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi menjadi Fathul Qarib Al-Mujib. Kitab cukup populer, yaitu kitab fikih untuk kalangan awam tingkat paling dasar. Nanti terus ada Fathul Mu'in, ada Fathul Wahab, ada Fathul Mu'in, terus ada Fathul Wahab. Atau mungkin di Indonesia itu selevel Sulam Safinah. Jenengan Sulam Safinah tahu ya? Yang orang Jawa nyebut Sulam Supinah. Yang itu Sulam As-Safinah. Yaitu terdiri dari dua kitab. Yang pertama Safinatun Najat, yang kedua apa? Sulam Taufik. Sulam apa? Taufik. Nah, di sana kitab yang paling populer itu Matnu Ibni Ashir. Dalam rumusan madhabnya di sana dikatakan fi aqdil asy'ari wa fiqhi maliki wa fi tariqatil junaydis saliki. Fi aqdil asy'ari, dalam bidang akidah mengikuti akidahnya Al-Imam Asy'ari. Wa fiqhi maliki, dalam fikih mengikuti madhab Malik. Wa fi tariqatil junaydis saliki, dalam tariqah mengikuti tariqahnya Al-Imam Al-Junaid. Al-Imam siapa? Junaid. Berarti fikihnya ikut madhab Maliki, akidahnya Asy'ari, tariqahnya apa? Al-Imam Al-Junaid. Nek jenengan fikihnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Akidahnya Al-Quran dan Sunnah. Tasawufnya Al-Quran dan Sunnah. Jadi semuanya Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini contoh rumusan madhabi, artinya mengikuti salah satu apa? Madhab. Dalam konteks Nusantara, kaum tua di Indonesia itu juga mengikuti paham agama secara madhabi, yaitu mengikuti salah satu apa? Madhab. Akidahnya Asy'ari sebagaimana kitab yang populer di Indonesia, Aqidatul Awam yang banyak dihafal oleh anak jiniyah atau TPQ, Pak. Gitu. Yang kita kalau bicara maulud yang biasa dibaca itu Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fudila dan seterusnya. Itu kitab yang cukup populer. Itu mengikuti aliran Asy'ariyah atau Jauharul Tauhid, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Laqani yang diterjemahkan oleh Mbah Saleh Darat ke dalam bahasa apa? Jawa itu. Ada Sanusiyah, ada Bajuriyah dan seterusnya. Itu contoh-contoh kitab apa? Asy'ari. Kitab apa? Asy'ari. Fikihnya Syafi'i kalau di Indonesia, ya kan? Sulam Safinah, Safinatun Najat dan Sulam Taufik Syafi'i. Terus apa lagi, Pak? Al-Ghoyah wa Takrib atau Matan Abu Suja Syafi'i, Fathul Mu'in Syafi'i, Fathul Wahab Syafi'i, Minhajul Talibin Syafi'i dan seterusnya. Artinya fikih-fikih yang umum diajarkan itu bermadzhab Syafi'i. Tasawufnya mengikuti tasawuf Imam Junaid. Imam apa? Junaid.
Jenengan kenal Pak Imam Junaid? Bu, kenal atau enggak? Atau pertama kali dengar saat kali ini? Jangan-jangan ya tunjukkan kalau jenengan tidak bertasawuf ya. Wong imamnya saja enggak kenal. Disebut Imam Junaid itu Sayyidu atau Ifah As-Sufiyah, yaitu pemimpinnya kelompok tasawuf. Secara umum aliran tasawuf al-thariqahnya apa? Apapun Pak, mau Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Qadiriyah dan seterusnya, itu mengakui keimaman siapa? Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, kalau tidak mengikuti Imam Junaid atau Imam Junaid itu yang paling awal, nanti muncul Imam Ghazali. Oleh sebab itu tasawuf di Indonesia itu secara umum Ghazaliyah, karena kitab-kitab yang dikaji kan mengikuti apa? Kitabnya Al-Imam Ghazali. Jadi dari Bidayatul Hidayah, kemudian apa? Minhajul Qasidin, Minhajul Abidin, kemudian Ihya Ulumuddin. Ini semua karangan-karangan siapa? Al-Imam Al-Ghazali. Tapi kalau kaum muda Pak, dia tidak bermadzhab, karena dalam beragamanya merujuk pada generasi salaf yang disebut generasi terbaik umat ini. Karena Nabi mengatakan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik abad, kata Nabi, itu abadku, setelah itu abad setelahku, setelah itu setelahku Pak. 3 abad ini yang disebut sebagai khairul qurun, sebaik-baik abad atau yang merujuk pada salaf as-soleh. Belum ada mazhab di sana. Belum ada apa? Mazhab, semuanya dikembalikan pada Quran dan Sunnah. Semuanya dikembalikan kepada apa Pak? Quran dan Sunnah. Dan ini cara beragama kaum modernis atau kaum Puritan. Nah, kira-kira Muhammadiyah itu di mana? Kaum tua atau kaum muda? Jangan kok jadi semangat muda Pak. Enggak apa-apa Pak, fisiknya meskipun tua tapi semangatnya harus muda gitu. Jadi kaum apa? Kaum muda. Tapi ya nanti ada irisan kesamaan, ada irisan apa? Perbedaan. Kalau kaum muda berarti cara beragamanya ya kembali pada Quran dan As-Sunnah tanpa terikat kepada mazhab tertentu. Ya cuma nanti yang penting untuk kita jawab, apakah Muhammadiyah kalau kembali pada Quran dan Sunnah artinya Muhammadiyah anti mazhab? Nah ini yang penting untuk kita jawab, karena sebagian orang warga Muhammadiyah itu menganggap mazhab itu nggak penting. Nah, itu nanti kita jawab. Sebenarnya ini jawaban singkat saja itu biar jenengan nanti nggak salah paham. Muhammadiyah itu meskipun tidak bermadzhab, tapi bukan berarti anti mazhab. Sehingga mazhab itu tetap penting. Kita bisa jadikan pijakan dalam upaya kita kembali pada Quran dan As-Sunnah. Meskipun tradisi kitab kuning kalau di Muhammadiyah itu kan nggak populer Pak ya. Ngajinya ya tematik kayak gini gitu. Nek jenengan suruh bawa kitab kuning kayaknya berat Pak ya. Berat. Yang pertama memang susah untuk baca itu. Yang kedua, orang Muhammadiyah itu nggak suka doktrin ngalam berkah Pak. Nek tetangga sebelah itu meskipun paham kitab kuning atau enggak, dia tetap akan bawa gitu. Mbah paham sing diwaca atau enggak, sementing apa? Golek berkah ilmu Pak. Kalau di Muhammadiyah itu saya ngaji tarjih itu di mana-mana Pak. Sudah saya sampaikan Bapak dan Ibu, kalau ngaji tarjih itu bawa HPT, himpunan putusan tarjih, tapi nggak dibawa Pak. Entah karena sudah hafal atau nggak punya tahu. Terlepas dari itu Pak, insya Allah kita masih baik karena apa? Kita tetap apa? Hadir dalam acara ini, hadir dalam kajian apa? Tarjih. Paling tidak kita sedikit tahu tentang apa? Ketarjihan. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Kalau kita bicara tentang 2 model pendekatan tarjih, pendekatan fikih tadi sudah kita bahas ya.
Ada fikih madhabi, ada fikih sunnah, fikih dalil atau fikih manhaj. Kalau fikih madhabi merujuk pada madhab tertentu. Ya kalau di Indonesia ya Sulam Safinah, Fathul Qorib Mujib, Fathul Mu'in atau Fathul Wahab. Itu yang dijadikan apa? Acuan. Dan cara beragamanya taklid. Pokoknya apa yang didahulukan oleh kitab itu yang diamalkan, tidak usah dikritik, Pak. Tidak usah apa? Dikritik. Yang kedua fikih sunnah atau fikih dalil atau manhaji. Kalau fikih sunnah itu berarti merujuk pada sunnah yang dianggap apa, Pak? Sahih atau otentisitasnya bisa dijadikan apa? Sebagai hujah atau dalil. Kalau di Muhammadiyah sunnahnya disebut dengan as-sunnah makbulah. Sunnah apa? Makbulah. Dulu istilahnya as-sunnah as-sahihah, kemudian dirubah menjadi apa? Sunnah makbulah. Kalau as-sunnah as-sahihah itu takutnya hanya dipahami sebagai hadis sahih, sehingga orang Muhammadiyah tidak boleh memakai hadis hasan. Padahal hadis itu kan ada 3 secara otentisitas, itu sahih, hasan, dhaif. Maksud as-sunnah as-sahihah dalam mawadin, apa itu agama, dalam kitab masalah 5 di HPT jilid 1 itu bukan identik dengan hadis sahih saja, tapi juga mencakup hadis hasan. Meskipun kalau hadis dhaif dalam pandangan Muhammadiyah tidak bisa diterima. Contohnya Pak Bu, nek jenengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau jenengan saya tanya, apa yang membedakan sholat Idul Fitri, Idul Adha dengan sholat yang lainnya yang jumlahnya 2 rakaat, Pak? Apa yang membedakan? Nek jamaah enggak tuh, Pak. Sholat Jumat ya jamaah gitu. Apa yang membedakan? Yang menjadi politik identitas. Kok takbiratul ihram semua sholat pasti ada takbiratul ihram yang Nabi mengatakan miftahus sholati at-tahur wa tahrimuha apa? At-takbir. Setiap sholat ada takbir yang disebut takbiratul ihram. Ada Pak sholat yang tanpa takbiratul ihram? Gak ada. Apa yang membedakan? Ada takbir yang disebut dengan takbir apa? Az-zawaid. Takbir zawaid itu takbir tambahan, yaitu sab'an fil ula, 7 di rakaat pertama, wa khamsan fil tsaniyah, dan 5 di rakaat yang kedua. Tapi kalau kita kaji, ternyata hadisnya itu dhaif semuanya, Pak. Dhaif gitu. Semuanya apa? Dhaif. Oleh sebab itu Majelis Tarjih Jawa Barat pernah menolak takbir zawaid. Pernah menolak apa? Takbir zawaid, karena dalam masalah 5 rumusan mawadin dalam Muhammadiyah itu yang disebut agama itu ma anzalahu fil Quran wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Yang disebut agama itu menurut Muhammadiyah apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, apa yang terdapat dalam as-sunnah as-sahihah. Sunnah yang apa, Pak? Sahih dipahami identik dengan hadis sahih, hadis hasan tidak bisa dipakai. Oleh sebab itu di Jawa Barat sampai sekarang di beberapa tempat, Pak, sholat Idin itu tanpa takbir zawaid. Tanpa takbir apa? Zawaid. Kalau jenengan sholat Idin tanpa takbir zawaid itu merasakan sholat apa, Pak? Merasakan sholat apa? Hah? Merasakan sholat apa? Tarawih. Dia kayak sholat subuh tapi kesiangan, atau sholat duha tapi pakai khutbah. Ya kan, coba kalau imam saja lupa pada saat takbir zawaid, pasti makmum bingung, Pak, ya. Di sebagian tempat itu karena imamnya lupa, sholatnya suruh apa? Mengulangi, Pak. Kenapa? Karena takbir zawaid itu menjadi politik identitas sholat id. Kalau sholat id tanpa takbir zawaid, tadi sholat id rasa sholat duha atau sholat apa? Subuh kesiangan. Kan nggak ada atmosfer id, Pak, ya. Tapi sebenarnya hadisnya apa? Dhaif. Hadisnya dhaif, Pak.
Tapi hadisnya banyak. Kalau hadisnya banyak, itu yuqawi ba'duha ba'don. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Disebut levelnya dari dhaif naik menjadi apa? Hasan. Kalau hasan boleh dipakai hujjah atau enggak? Boleh. Jadi maksud as-sunnah as-sahihah dalam Muhammadiyah itu mencakup hadis sahih dan hasan. Kalau dhaif meskipun tidak boleh dipakai. Oleh sebab itu Pak, kembali ke topik kita. Fikih yang kedua itu pendekatannya, model pendekatan fikihnya dengan merujuk pada kekuatan dalil. Maksudnya dalilnya ini kuat atau tidak. Makanya fikih yang kedua ini disebut dengan fikih sunnah, fikih dalil atau fikih manhaji. Kalau kira-kira Muhammadiyah di mana Pak? Fikih madhabi atau fikih manhaji? Atau fikih dalil atau fikih sunnah? Fikih sunnah atau fikih dalil atau fikih manhaji? Fikih manhaji itu dilontarkan dulu oleh Profesor Yunahar Ilyas. Pernah dengar Pak? Ulama Muhammadiyah itu asli ulama Muhammadiyah. Kenapa kok yang digunakan manhaji? Manhaji itu maksudnya Muhammadiyah meskipun secara fikih tidak bermadzhab, tapi secara manhaj metodologi, yaitu metodologi pengambilan hukum atau usul fikih, itu tetap merujuk pada ulama-ulama apa Pak? Madhab. Oleh sebab itu ijtihad di Muhammadiyah itu bukan ngawur, artinya tetap menggunakan metodologi yang dibangun oleh para ulama, meskipun tidak berafiliasi kepada madhab tertentu. Bisa dipahami Pak? Ya. Terus sekarang kita bahas, karena waktu kita cepat, saya ambil poin-poinnya saja. Mazhab yang berkembang, yang sekarang masih memiliki banyak pengikut, itu mazhab 4. Meskipun mazhab itu banyak, tidak hanya 4. Diistilahkan dengan al-madzahib al-arba'ah, mazhab yang 4. Yang pertama, mazhab yang didirikan oleh Al-Imam Abu Hanifah, pengikutnya disebut Hanafiyah. Yang dulu mazhab ini dijadikan mazhab resmi Daulah apa Pak? Utsmaniyah atau apa? Atau apa? Turki Utsmani. Itu mazhab resminya apa? Hanafi. Di Mesir Pak, di Mesir. Di Mesir itu secara umum mengikuti mazhab Syafi'i, meskipun 4 mazhab ada Pak di Mesir. Yang unik itu di Al-Azhar itu satu masjid tapi diajarkan 4 mazhab. Itu yang unik, yang unik itu. Jadi di sana sholat beda mazhab itu biasa Pak. Kalau subuh kebetulan imamnya mazhab Syafi'i ya qunut. Kalau kebetulan mazhab Hanafi ya tidak qunut. Itu di Al-Azhar unik karena semua mazhab 4 mazhab itu diajarkan. Tapi mazhab yang paling banyak pengikutnya itu mazhab Syafi'i. Tetapi secara pemerintahan itu mazhabnya Hanafi. Termasuk nikah itu pakai mazhab apa? Hanafi. Di sana kalau ngakatkan nikah itu angkah tuka wa zawaj tuka bla 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 bla. Terus ala madhabi Abi Hanifah An-Nu'man ibn Thabit, ngikuti mazhab Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit karena punya historitas dulu apa? Mesir itu pernah dikuasai oleh Turki Utsmani, sehingga peradilannya itu mengikuti mazhab Hanafi, mengikuti mazhab Hanafi. Berikutnya mazhab Maliki atau mazhab yang didirikan oleh Al-Imam Malik ibn Anas, pengikutnya disebut Malikiyah. Dulu beliau menjadi imam Darul Hijrah, imam apa Pak? Madinah Al-Munawwarah. Tapi pengikutnya itu banyak berada dalam kawasan Afrika Utara dan apa Pak? Afrika secara umum atau kawasan Islam bagian apa Pak? Barat, termasuk Andalusia yang sekarang menjadi apa Pak? Spanyol. Banyak ulama-ulama Malikiyah yang ada di sana ya. Al-Imam Ibnu Rushd, pengarang kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, itu mazhabnya Maliki.
Kemudian Ibnu Juzay, oh banyak Pak. Al-Imam Al-Qurtubi, pokoknya banyak yang ada di dalam apa? Kawasan Andalusia yang secara umum mengikuti mazhab apa? Maliki. Berikutnya mazhab yang didirikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Secara umum kita ikuti di Indonesia, Asia Tenggara, Yaman, Mesir gitu. Secara umum di Indonesia itu banyak mengikuti tradisi Yaman. Tradisi apa? Yaman. Yaman itu ada kota Hadramaut, Tarim, itu kota-kota yang basisnya mazhab apa? Syafi'i. Hambali atau Hambaliyah atau Hanabilah, maksudnya mazhab yang didirikan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Ini mazhab resminya Saudi apa? Saudi Arabia. Sehingga jenengan kalau haji dan umroh itu semakin pede bil Muhammadiyah. Kenapa? Karena cocokan Pak. Sholat subuh kunut atau enggak? Ternyata di sana kunut atau enggak Pak? Enggak kunut. Enggak kunut Pak. Kenapa? Karena mengikuti mazhab Hambali. Karena mengikuti mazhab Hambali. Itu bukan berarti apa Pak? Saudi itu Muhammadiyah bukan Pak itu. Karena yang mengikuti mazhab apa? Hambali. Meskipun jenengan semakin pede gitu. Semakin pede. Si penting gak usah cocokkan waktu sholat tarawih. Dulu tarawihnya 20, meskipun sekarang katanya menjadi 11 Pak ya. 11 atau ya 11 atau 13 gitu. Karena yang dua itu apa Pak? Iftitah gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, terus pertanyaan kita, apakah kita sebagai umat Islam ini wajib bermadzhab? Bagi kelompok yang madhabi mewajibkan bermadzhab, saya saya kutipkan salah satu kitab yang cukup populer di masyarakat, namanya Tanwirul Qulub, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Di sana dikatakan, wa man lam yuqallid wahidan minhum, siapa yang tidak bertaklid salah satu dari 4 mazhab. Wa qala anna a'malu bil kitab wa sunnah, dia mengatakan saya beramal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kayak jenengan Pak, titik-titik kan takut dalil jenengan, orang takut apa? Madhabi atau kitab ya kan Pak? Mudda'iyan fahmal kitab minhuma, mengklaim dia bisa memahami hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Fala yuslamu minhu, pendapat ini nggak perlu diterima Pak, diabaikan saja, tolak saja. Wa huwa bal huwa mukhti'un dhalun mudhillun. Kalau ada orang yang mengatakan semacam itu, ketahuilah dia salah, dhalun sesat, mudhillun menyesatkan orang lain. Keras atau enggak Pak? Keras. Berarti kalau orang merujuk pada Quran dan Sunnah, yang pertama itu mukhti, salah, dhalun sesat untuk dirinya, mudhillun menyesatkan orang lain. Siyama fi hadzal zaman alladhi ama fihi al-fisqu wa kathurat fi da'wa al-batilah. Terutama di zaman ini karena banyak kefasikan dan banyak klaim-klaim kebohongan. Ngaku sebagai ustaz, sebagai kiai, tapi enggak menguasai kitab kuning. Berarti kan ijtihadnya bermasalah itu. Li'annahu istadhara ala a'immati din wa wadunahum fil ilmi wal adalah wal ittila'. Karena dia menganggap remeh ulama-ulama agama, padahal secara level tidak seimbang, baik dalam ilmunya, keadilannya, atau penelaan terhadap apa Pak, referensi atau kitab-kitab. Tidak mungkin bisa dibandingkan dengan ulama-ulama mujtahid. Ya bagaimana nanti posisi majelis tarjih? Apakah ijtihadnya diragukan Pak? Nah itu nanti kita jawab ya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, tidak wajib bermadzhab. Kenapa enggak wajib bermadzhab? Karena semua a'immatul madzhab, imam-imam madzhab Pak, sepakat. Ini banyak statement mereka, tapi saya cukupkan satu karena waktu kita enggak cukup. Idza shahhal haditsu fa huwa madzhabi. Semua ulama madhab sepakat kalau hadis itu sahih, maka itulah
madhab. Jika bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, suruh mendahulukan mana Pak? Al-Quran dan Sunnah. Artinya kita tidak wajib bermadhab, karena semua imam madhab menganjurkan kepada pengikutnya supaya mendahulukan Al-Quran dan As-Sunnah daripada pendapatnya. Itu pendapat yang kedua. Terus sekarang Pak, sebelum kita tutup ya, karena saya dipesan jam 8, saya tambahi sebentar. Apakah Muhammadiyah bermadhab? Bermadhab atau enggak Pak? Ya, semangat sekali dia. Karena itu nggak bisa baca kitab kuning atau karena sesuai dengan apa Pak? Dokumen kita. Maksudnya dokumen ketarjian kita. Nah, kalau kita lihat ciri pemikiran Muhammadiyah, sebagaimana dalam manhaj tarjih, paling enggak ciri pemikiran Muhammadiyah itu yang pertama tajdid. Tajdid itu apa Pak? Pembaruan. Tajdid maknanya dua, purifikasi dan dinamisasi. Purifikasi pemurnian, yaitu kembali pada Quran dan Sunnah dalam konteks akidah dan ibadah. Kalau kembali pada Quran dan Sunnah berarti tidak bermadhab. Kemudian ada wawasan ketarjihan yang jelas Pak, mengatakan Muhammadiyah itu tidak berafiliasi kepada madhab tertentu. Tidak berafiliasi kepada apa? Madhab tertentu. Tapi yang menjadi pertanyaan Pak, ini orang Muhammadiyah harus bisa menjawab. Kalau Muhammadiyah tidak bermadhab, apakah Muhammadiyah itu madhab mendirikan madhab baru? Sehingga Muhammadiyah itu menjadi madhab yang kelima. Nanti jadinya nggak ngikuti madhab 4, tapi bikin madhab baru, yaitu madhab kelima, yaitu madhabnya Muhammadiyah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini Pak, yang disebut madhab itu yang pertama harus punya imam madhab, ya kan? Syafi'iyah imamnya Al-Imam Asy-Syafi'i, Malikiyah Imam Malik, Hanafiyah Imam Abu Hanifah. Yang kedua, memiliki metode istinbat dan ijtihad, atau yang disebut dengan usul fikih. Madhab Syafi'i jelas Pak. Al-Imam Syafi'i itu peletak dasar ilmu usul fikih, menulis kitab namanya Ar-Risalah. Namanya apa? Ar-Risalah. Itu sampai sekarang menjadi referensi usul fikih dalam kajian usul fikih. Ar-Risalah. Sehingga Imam Syafi'i itu tidak hanya pendiri madhab, tapi juga meletakkan metodologi istinbat di dalam berijtihad. Yang ketiga, memiliki produk hukum atau ijtihad, sehingga lahir beberapa kitab yang beraliran Syafi'iyah. Apa? Sulam Safinah, terus apa Pak? Ghayah wa Takrib atau Fathul Qorib Mujib, Fathul Mu'in, Fathul Lahab dan seterusnya. Memiliki pengikutnya di Indonesia secara umum mengikuti Syafi'iyah. Yang menjadi pertanyaan, Muhammadiyah itu madhab atau enggak Pak? Kita coba jawab ya. Yang pertama, memiliki imam madhab. Muhammadiyah punya imam madhab Pak? Enggak Pak. Pak Profesor Hidayat Nasir bukan imam madhab. Enggak. Bahya Ahmad Dahlan Pak, termasuk itu imam madhab atau enggak? Jenengan Dahlaniyah atau Muhammadiyah Pak? Bukan Dahlaniyah ya? Gak wedi tapi bahaya Ahmad Dahlan. Hah? Oh gitu. Ya, makanya ketika lahir kitab fikih jilid 3 itu Pak, kan Muhammadiyah dituduh Muhammadiyah itu sudah menyimpang dari ajaran Bahya Ahmad Dahlan. Ya, jawaban dari majelis tarjih, Muhammadiyah itu bukan Dahlaniyah, bukan mengikuti Bahya Ahmad Dahlan dari A sampai Z. Tapi bukan berarti Muhammadiyah bisa ditinggalkan dari Bahya Ahmad Dahlan. Kita bisa berMuhammadiyah tanpa Bahya Ahmad Dahlan Pak? Tidak bisa juga. Tapi kalau kita dikatakan mengikuti Bahya Ahmad Dahlan dari A sampai Z, tidak, karena Muhammadiyah itu pemikirannya dinamis, bisa apa Pak? Terjadi perubahan. Dulu Muhammadiyah pernah kunut, Bahya Ahmad Dahlan
kunut. Nah, ya dalam kunut Pak. Bahkan pendiri Majelis Tarjih Kiai Haji Mas Mansur Pak, itu kunut. Kunut di Muhammadiyah itu baru dihapus tahun 1972. Nek jenengan nggak percaya, ke rumah saya tunjukin Pak. Saya punya HPT yang masih mencantumkan kunut. Tapi tak saya tunjukin Pak, jangan dipinjam. Dipinjam ya nanti nggak dikembalikan, repot saya itu. 1972 Muhammadiyah itu baru menghapus kunut. Sebelumnya kunut Pak, kunut. Karena Muhammadiyah dinamis, oleh sebab itu pandangan fatwa itu bisa berubah Pak. Bisa Pak? Berubah. Oke, berarti ini dengan sepakat ya kalau di Muhammadiyah nggak ada imam madzhab. Nggak. Memiliki metode istinbat dan ijtihad. Ada Pak di tarjih, ada manhaj tarjih. Ada manhaj apa? Tarjih itu usul fikihnya Muhammadiyah. Yang ketiga memiliki produk hukum atau ijtihad. Kemarin kita sudah bahas produk tarjih. Ada apa Pak? Putusan yang ada dalam HPT, himpunan putusan tarjih jilid 1 dan 3, jilid 2 belum terbit. Ada fatwa sebagaimana terhimpun dalam TJA. TJA itu tanya jawab agama, sudah terbit jilid 1 sampai 9. Ada wacana, kalau wacana itu nggak punya konsekuensi apapun, itu hanya pandangan yang memotivasi lahirnya semangat ijtihad. Artinya Muhammadiyah punya produk hukum, memiliki pengikut, punya, paling nggak jenengan-jenengan itu, atau warga Muhammadiyah secara umum. Meskipun kata Pak Profesor Samsul Anwar, putusan itu wajib diikuti secara organisatoris, wajib Pak. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwasanya warga Muhammadiyah banyak yang belum tahu diktum-diktum yang terdapat dalam HPT, himpunan putusan tarjih. Buku ini gak duwe. Punya atau enggak Pak? Enggak. Ngaji tarjih jarang-jarang. Iya Pak ya. Tapi masih Muhammadiyah tuh ya? Masih. Punya KTM? Masih punya. Canda Pak, canda. Itu tetap Muhammadiyah Pak. Ini jenengan gak paham tarjih tetap apa? Jadi warga Muhammadiyah. Memiliki pengikut, artinya produk putusan tarjih itu diikuti oleh warga Muhammadiyah. Diikuti warga Muhammadiyah. Tapi untuk disebut Muhammadiyah sebagai mazhab itu nggak bisa Pak. Terganjal syarat yang pertama Pak, memiliki imam mazhab. Jenengan cari ya, kalau ketemu dan bisa disepakati berarti Muhammadiyah resmi menjadi mazhab yang ke-5. Jenengan coba cari ya, bisa ngaji ini, dicari siapa imam mazhabnya. Kalau nggak ketemu berarti tidak bisa disebut apa? Disebut apa? Mazhab Muhammadiyah. Ya, kesimpulan kita Pak, karena waktu kita cukup terbatas, dari beberapa penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwasanya posisi mazhab di dalam manhaj tarjih Muhammadiyah beranggapan Pak, sumber ijtihad itu ya dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana dalam jawaban Mahuddin itu, agama itu apa? Ma anzalallahu fil Quran wa ma ja'at bi as-sunnatu as-sahihah. Sehingga Muhammadiyah sejak dulu ya terkenal sebagai kelompok yang arju ilal Quran wa sunnah. Tapi untuk kembali pada Quran dan Sunnah butuh metodologi atau enggak Pak? Butuh. Penting mempertimbangkan ijtihad yang sudah dilahirkan oleh para ulama yang terdahulu atau enggak Pak? Penting bisa baca kitab kuning atau enggak? Penting. Jenengan enggak bisa Pak jadi ulama cuma berpegang pada Quran dan Sunnah tanpa baca kitab fikih. Kalau dalam soal hukum, tanpa baca kitab usul fikih. Ingin menjadi ahli tafsir berbekal Quran saja tanpa kitab tafsir Pak, itu tidak mungkin bisa Pak, tidak mungkin bisa. Oleh sebab itu
di Muhammadiyah meskipun kita tidak bermadzhab, tapi bukan berarti kita anti madzhab. Artinya dalam berijtihad, majelis tarjih tetap mempertimbangkan pendapat apa Pak? Mazhab, tapi tidak fanatik dan berafiliasi terhadap satu mazhab. Mungkin itu kesimpulan kita. Sudah jam 8. Ini saya nggak tahu ada pertanyaan atau langsung kita tutup gitu. Waktu habis ya. Monggo ketua Pak PJN monggo. Ya, dalam takbir zawaid di sholat Idin, Idul Fitri dan Idul Adha, yang biasanya menjadi perdebatan itu raf'ul yadin, mengangkat tangan atau tidak. Kalau jenengan angkat tangan atau enggak? Kalau kita lihat Pak, di fatwa tarjih ya, sebenarnya ngangkat tangan Pak. Sebenarnya apa? Ngangkat tangan. Kenapa kok fatwa tarjih bilang ngangkat tangan? Menggunakan dalil keumuman. Hadis Wa'il ibn Hujr, di sana beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa' yadayhi ma'at takbir. Saya melihat Rasulullah mengangkat kedua tangannya ketika takbir. Sekarang takbir zawaid itu jenengan lakukan posisinya jenengan berdiri atau tidak Pak? Maksudnya tidak itu bisa duduk, bisa rukuk, bisa sujud, kan gitu. Berdiri atau enggak? Takbir dalam sholat itu ada yang dibarengi ngangkat tangan, ada yang tidak. Yang dibarengi ngangkat tangan di berapa tempat Pak? Coba jawab. Berapa tempat Pak? 4. Yang pertama Pak, takbiratul ihram 1. Kedua, mau rukuk, indah rukuk. Yang ketiga, indah itidal. Yang ketiga Pak. Yang keempat, indal qiyam min tasyahhud al-awwal, ketika bangkit dari tasyahud awal. 4 tempat. Takbir zawaid itu posisinya apa? Kalau 4 tempat ini kan angkat tangan, ya kan? Nah, tapi tidak semua takbir itu ngangkat tangan. Kalau jenengan dari sujud ke duduk di antara dua sujud, takbir saja atau ngangkat tangan Pak? Takbir saja. Terus sekarang, ketika takbir zawaid posisi jenengan apa? Berdiri. Keumumannya ketika posisi kita berdiri, ngangkat tangan atau enggak Pak saat kita takbir? Ngangkat tangan atau Pak? Takbiratul ihram, posisi kita berdiri, ngangkat tangan atau enggak? Ngangkat tangan. Terus jenengan mau rukuk, posisi berdiri, ngangkat tangan atau enggak? Ngangkat tangan. Sehingga menggunakan dalil keumuman ngangkat tangan ketika posisi kita intisab itu berdiri, maka tetap dianjurkan ngangkat tangan. Meskipun berbeda dengan pendapat Hasan Bandung Persis Bangil yang bukunya banyak dikaji oleh warga Muhammadiyah, mengatakan tidak perlu ngangkat tangan. Tapi sebenarnya Pak, di fatwa tarjih dalam takbir zawaid ngangkat tangan. Sholat jenazah juga Pak, itu ngangkat tangan. Ada di kitab jenazah HPT jilid 1. Meskipun dulu pernah menjadi politik identitas Pak, seolah-olah Muhammadiyah tidak ngangkat tangan. Kenapa? Kalau ngangkat tangan sama dengan tetangga apa Pak? Enggak tahu saya tetangga sebelah ya. Nah, ini kan pentingnya ngaji tarjih di sini Pak. Bukan berarti yang penting jadi politik identitas, tapi yang penting itu bagaimana pendapat Muhammadiyah secara resmi.
Mungkin itu ya jawabannya. Kita cukupkan ya? Ada lagi Pak? Nggih, monggo. Kata berjawab Qadir Hasim, Qadir. Gimana Pak? Oh, yang berarti Ustadz Abdul Qadir Hasan menyelisih bapaknya ya? Terus yang kedua ini masalah setiap di bukunya Kiai Haji Muhammad Al-Habibie dalam Islam dalam kehidupan sehari-hari itu dikatakan bahwa ada di setiap kita gunakan sholat baca melakukan ada hadis yang sunahkan, tapi memang ini tidak populer dan ada saya lihat itu imam dari Pakistan itu kalau gerakan takbir apa saja dulu datang ke sujud apa sampai tangan itu dia tahu loh ini ternyata ada hadisnya. Ya Pak, itu memang kalau Syekh Albani hampir sama dengan itu. Misalnya ketika sujud itu ngangkat tangan, bangkit dari sujud di antara dua duduk di antara dua sujud Pak, itu ngangkat tangan. Itu pendapat Syekh Albani dalam sifat sholat Nabi. Tapi itu dilakukan ahyanan, kadang-kadang. Itu ijtihad Syekh Albani. Tapi jumhur ulama Pak, yang ini yang dipedomani majelis taklim juga mengatakan untuk sujud duduk di antara dua sujud enggak ada hadis khusus. Kalaupun ada hadis pasti ada ulama yang membahas atau meriwayatkannya Pak. Enggak ada keterangannya. Kecuali hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani. Pendapat semacam ini meskipun kita Pak? Kenapa kok kita tidak diamalkan? Karena masuk pendapat yang syad itu anomali, menyelisihi dari umumnya pendapat para ulama. Itu jawaban kita. Untuk singkatnya semacam itu Pak. Yang pertama, kalau Ustadz Abdul Qadir Hasan kok sama dengan Muhammadiyah Pak. Berarti kan ijtihad itu dinamis Pak. Abdul Qadir Hasan yang anaknya Hasan saja enggak fanatik terhadap apa Pak? Hasan. Menunjukkan ijtihad itu masih terbuka gitu. Mungkin itu saja kajian kita. Oke. Intinya Pak, salaf itu milik bersama. Salaf itu milik bersama, tidak bisa diklaim oleh komunitas tertentu. Sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah milik bersama Pak. Jadi salaf, umat Islam itu harus merujuk salaf, nggak boleh tidak merujuk. Cumanya dalam memahami bagaimana kita kembali pada salaf ini yang mungkin melahirkan banyak penafsiran. Tapi intinya sepakat Pak, bahwasanya salaf itu sebaik-baik abad atau masa. Oleh sebab itu salaf sebagaimana Ahlussunnah wal Jamaah itu milik bersama. Makanya di Kitabul Iman kita di HPT Muhammadiyah itu dulu pernah menggunakan istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kemudian istilah itu dihapus Pak. Kenapa kok dihapus? Muhammadiyah ingin berislam secara substantif, Al-Quran dan Sunnah, tanpa kita memperdebatkan klaim Ahlussunnah wal Jamaah. Soalnya Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah disepakati. Kita di Muhammadiyah mau bilang Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak, tetap Ahlussunnah wal Jamaah. Iya atau enggak Pak? Iya. Kita cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.